Perkenalkan, nama saya Pak Baru SPD, nomor UKG 201800304803. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Nomor induk mahasiswa 9223411500. Saya guru di UPTD SMP Negeri 1 Moroe. Hari ini Rabu 14 Desember 2022, saya melaksanakan uji kinerja dengan layanan konseling individual. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Masuk. Apa kabar Destri? Baik, Kak. Oke, baik. Gimana kabarnya? Sehat. Sehat ya. Jadi bagaimana situasi ekstrakurikuler kita selama beberapa hari ini? Baik, Kak. Pada akhir kemarin kami menangkap ATPN sekali. Oh iya ya. Oke, baik. Jadi biasanya kalau Destri ke sekolah jalan kaki atau naik motor? Pakai motor tapi kadang-kadang jalan kaki, Kak. Jalan kaki ya. Oh iya. Nah jadi kalau boleh tahu ada berapa orang yang bersaudara dari ini? 6 orang. 6 orang. Bapak masih ada? Masih. Mama? Masih. Kalau saudara laki-laki ada berapa? 2 orang. 2 orang. Perempuan? 4 orang. 4 orang. Ya bagus lah. Jadi kalau Destri anak berapa? Anak keempat. Anak keempat ya. Oke, mantap lah kalau begitu. Nah jadi berhubung karena kedatangan Destri di sini, mungkin ada yang perlu dibicarakan atau hal yang perlu kita perbincangkan dalam hal seperti ini karena Destri datang di sini. Jadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa kira-kira apa? Jadi, Pak, kedatangan saya pada hari ini saya menceritakan tentang masalah saya, Kak. Oh iya, masalah. Jadi kira-kira masalahnya apa? Kekurangan motivasi dalam belajar, Pak. Oh iya, kekurangan motivasi dalam belajar. Iya. Jadi Destri kan punya masalah. Bapak tanya dulu, apakah pernah mengikuti layanan konseling individual? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah ya. Jadi kalau menurut Destri dulu, apa itu konseling individual? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya? Iya. Iya. Jadi kalau tujuan daripada konseling ini adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor. Konselor itu saya. Jadi untuk memberikan bantuan kepada konselor adalah si Destri. Jadi tujuan adalah untuk memecahkan masalah yang sedang Destri hadapi. Itu konseling kita. Kemudian adapun azas-azas kita di dalam konseling kita adalah pertama azas kerahasiaan. Jadi azas kerahasiaan ini seluruh yang kita bicarakan atau hal-hal apa saja yang kita bicarakan hari ini tidak akan diberikan kepada orang dan tidak akan diberitakan kepada orang lain apapun. Jadi itu azas kerahasiaan kita. Kemudian azas keterbukaan. Jadi azas keterbukaan ini nanti si Destri bersikap jujur apapun yang Destri rasakan, yang Destri alami, jadi dapat mengungkapkan dengan jujur. Kemudian azas kesukarelaan. Jadi azas kesukarelaan ini Destri datang di sini dengan sukarela. Ya, jadi
Jadi apapun yang menjadi keputusan kita hari ini, maka istri akan sukarela baik menyampaikan hal-hal yang menjadi masalah dalam pribadinya. Ya, jangan ada rasa malu-malu, jangan ada rasa ragu-ragu. Ya. Kemudian azas kekinian. Jadi azas kekinian ini adalah meliputi masalah-masalah yang sedang dialami sekarang. Ya. Bukan masalah-masalah yang sedang diulang tahun. Mungkin bisa diceritakan istri apa yang menjadi permasalahan yang ada dalam pribadi. Mungkin silakan. Jadi masalah yang saya selalu pikirkan sehingga saya kurang belajar yaitu kekurangan perhatian oleh orang tua. Iya, kekurangan perhatian oleh orang tua ya. Jadi barangkali bisa diceritakan istri kira-kira apa yang menjadi pokok utama, apa yang menjadi kekurangan orang tua di dalam memotivasi istri di dalam pembelajaran. Jadi dulu kedua orang tua saya selalu memperhatikan kami sebagai anak. Ya. Mereka selalu memberitahukan apakah kami telah makan, bagaimana kabar kami, dan mereka selalu mengurus kepada kami, dan kami selalu makan bersama, dan kebahagiaan kami memang luar biasa. Tapi setelah hari berlalu, akhir-akhir kedua orang tua saya tidak memperhatikan saya lagi. Begitu juga para kakak dan adik saya. Karena mereka jika kami mau makan, mereka tidak memberitahukan. Mereka tidak mau bilang kepada kami apakah kami telah makan. Malah mereka sibuk dari pekerjaan mereka masing-masing. Dan setelah kejadian tersebut, saya mulai terbeban dari pikiran saya, sehingga dalam proses belajar saya tidak fokus lagi dalam belajar karena dalam kejadian tersebut. Tidak termotivasi lah ya. Iya. Oh iya ya. Tapi kira-kira ada berapa lama berjalan masalah ini? 4 bulan. 4 bulan sebelum ini ya. Tapi sampai sekarang belum selesai saya. Nah, jadi biasanya kalau orang tua kerja di mana? Dulu dia kerja di SD. Iya. Tapi setelah itu di kantor. Berarti yang kurang perhatian sama si istri adalah seorang ibu atau ayah ya. Jadi kalau ibu gimana? Ibu sekarang hasil dari pekerjaan rumah tangga. Tapi pekerjaan ibu di rumah tangga ya maunya. Jadi biasanya orang mama kalau setiap hari pulangnya di rumah ada jam berapa? Kalau bapak pulangnya jam 8:30 Malam. Iya. Oh iya ya. Jadi seorang bapak atau ayah di rumah seperti apa yang menjadi pergeseran perubahan perilakunya kepada si istri? Mungkin ada hal-hal yang Anda ketahui di dalam pribadi seorang ayah yang mungkin ada perubahan. Jadi apapun ataupun yang menjadi dasarnya mungkin Anda kenalkan begitu bapak seperti diberlakukan kepada kalian. Jadi pada dulu saat dia lagi guru di SD, dia tidak banyak selalu pekerjaan, tetapi setelah dia masuk di kantor, pekerjaannya menumpuk sehingga dia tidak memperhatikan kami lagi hanya dalam pekerjaan tersebut. Pasti sibuk dalam pekerjaan ya. Lalu Desri kan tadi mengatakan saya kurang komunikasi dalam biasanya kalau si Desri di sekolah bagaimana prestasinya? Kalau dulu prestasi saya meraih cuma 1 tetap. Juara 1. Tapi ada berapa kali meraih juara 1? 4 kali. 4 kali ya. Jadi sejak kelas 7, kelas 8. Oh iya ya. Lalu setelah terjadi hal-hal seperti ini dari keluarga, bagaimana
Desri bisa tidak termotivasi dalam hal pembelajaran ikhlas. Apa yang Desri pikirkan? Saya selalu berpikir dalam masalah tersebut, Pak. Berpikirnya. Jadi biasanya kalau di sekolah si Desri ya, untuk nilai daripada selama ini kan Desri sebelumnya kan termotivasi dalam hal pembelajaran di sekolah karena ada dorongan dari orang. Lalu jadi selama ini kan Desri kurang termotivasi. Nah jadi lalu bagaimana nilainya setelah kejadian ini baik dalam hal bilangan, ujian semester? Jadi pada dulu nilai saya yang paling rendah 90 dan pada saya semakin ke atas. Tapi setelah kejadian tersebut nilai saya yang paling tinggi hanya sebagai 60 paling tinggi. Berarti 60 paling tinggi ya? Iya. Berarti nilainya rata-rata mata pelajaran apa yang 60? Hanya Agama 60. Yang lain mata pelajaran lain? hanya 30, 40. Hanya 30-40 lah ya. Oh iya ya. Jadi setelah mendapat nilai itu, apa yang Desri pikirkan? Karena nilainya kan rendah. Jadi setelah melihat nilainya rendah, lalu perasaan Desri yang bagaimana kira-kira? Setelah saya melihat nilai itu saya sakit hati dan saya mau membuktikan untuk memecahkan masalah tersebut, masalah orang tua saya, karena dalam masalah tersebut membuat saya terbeban pikiran saya. Oke, berarti keinginan si Desri sekarang mau termotivasi untuk belajar, tapi harus diselesaikan dulu masalah-masalah dalam keluarga. Jadi di sekolah ya, karena termotivasinya di sekolah karena semakin penuh kan gitu. Jadi mungkin ada respon dari wali kelas ataupun yang lain, apakah pernah direspon? Tidak pernah, Pak. Wali kelas tidak merespon. Wali kelas merespon, dia bilang kepada saya, kenapa sih nilai akhir ini selalu rendah, malah yang bodoh aja nilainya lebih tinggi daripada. Tapi perasaan sedih dari itu gimana? Sakit hati, Pak. Sakit hati? Nangis di kelas. Nangis ya mungkin ya, nangis. Jadi setelah nangis, apa tindakan si Desri mengembangkan kembali atau meningkatkan kembali motivasinya? Saya harus baru nilai saya seperti dulu, Pak. Seperti dulu. Jadi mau seperti dulu untuk termotivasi. Jadi lalu yang Desri laksanakan untuk termotivasi untuk seperti dulu kira-kira apa? Saya harus menjalin komunikasi yang baik dengan papa dan mama. Apa namanya? Oke, jadi di rumah ya, di rumah apakah pernah dibicarakan sama ada keluarga yang satu contoh seorang saudara bapak atau keponakan di sana atau kakak ipar atau bagaimana? Apakah pernah dibicarakan di keluarga demi kelulusan ini? Pernah. Jadi sama siapa? Sama Maci. Sama Maci. Jadi lalu setelah dibicarakan sama Maci, apa yang menjadi pembicaraan kemarin? Dia bilang sama saya, kalian yang namanya bersaudara, kalian harus berkata baik-baik dengan papa dan mama. Jikalau ada waktu makan bersama, kalian harus berkata baik-baik dengan papa dan mama dan menjalin komunikasi. Kalian harus kasih tahu apa masalah dari yang terbeban dan pikiran kalian. Jadi oke ya, bagus, tapi seandainya orang papa menikah lagi, ini hanya seandainya orang papa menikah lagi, bagaimana kalian? Apa yang kalian lakukan sebagai anak? Kalau kami sebagai anak, karena jika papa menikah,
kami harus menjaga ibu dan kami harus bekerja. Tapi apakah berterima dengan orang baru yang masuk rumah atau istri baru orang bapak? Apakah kalian berterima? Kalau saya sendiri saya mau membuang cewek. Ini hanya contoh ya, tapi Saya tidak menerimanya di rumah. tidak menerima di rumah ya. Jadi kira-kira cara tidak berterima itu bagaimana? Saya sungguh berkata kepada si perempuan itu, kalau kamu itu hanya pengganggu suami orang, pergi kau. Gitu ya. Jadi ketika Desri lihat di HP ya, apakah bagaimana perasaan Desri hari itu? Ketika orang bapak kan sedang chat-chat dalam WA atau yang lain. Jadi bagaimana komentar Desri kepada Kalau menurut saya bilang kepada Bapak, Pak itu siapa sih cewek itu? Nah, dia bilang itu teman kerja saya. Dan setelah kejadian tersebut saya sakit hati. Saya mau perasaan saya mau membunuh cewek itu. membunuh ya? Jadi sampai seperti itu perasaannya ya. Jadi ketika orang bapak mengatakan ya itu teman kerja saya, teman saya mau curhat apa. Jadi pada hari itu hanya Desri yang tahu. Iya. Apakah pernah Desri mendengar orang bapak di rumah? Tidak pernah Pak. Kenapa? Tidak boleh. Tidak dikasih. Dikasih. Iya, tidak boleh ngomong. Jadi Desri punya HP di rumah? Punya. Punya. Jadi kalau seandainya Desri mengambil HP orang bapak akan apa? Kalau kemarin Pak. Marah dia. Oh iya. Berarti sekarang kan si Desri sudah tahu apa permasalahan yang dia dalam masalah keluarga. Lalu untuk memecahkan masalah ini mana yang lebih Desri pentingkan, masalah keluarga Desri untuk orang papa karakter atau masalah belajar di sekolah? Mana yang Desri pilih? Kalau saya dulunya sangat penting saya berasa. Tapi mana yang lebih didahulukan? Kalau yang pertama itu pendidikan. Pendidikan kan, ya sudah bagus itu si Desri. Ya perlu dipertahankan bagaimana pendidikan. Karena kalau kebutuhan, ya kalau kebutuhan kan orang bapak kan sudah mengatakan tadi, ya berarti saya bekerja dari kebutuhan pendidikan. Hanya saja masalah yang sekarang berteman dengan perempuan lain, padahal sudah ada ibu di rumah. Ya, jadi sekarang si Desri lebih mempertahankan dulu apa motivasinya di dalam belajar di sekolah. Jadi kalau boleh tahu juga cita-cita si Desri apa kira-kira? Mau dokter Pak. Oh dokter. Kalau hobi gimana? Kalau itu hobi Olahraga ya. Jadi untuk menggapai cita-cita itu, ya jadi dokter ya. Dengan menurunnya motivasi belajar saat ini sama si Desri, mungkin apakah tercapai atau belum? Tidak tercapai Pak. Tidak tercapai Pak. Jadi sudah tentu itu si Desri. Nah, ketika kita tidak termotivasi dalam belajar, maka cita-cita kita itu tidak terwujud. Kan begitu. Lalu untuk saat ini si Desri kan ingin menyelesaikan masalah di rumah. Menurut saya ya, untuk hal ini Desri walaupun ada masalah di keluarga, orang bapak selingkuh dengan yang perempuan lain, tapi Desri tetap termotivasi dalam belajar di sekolah. Bagaimanapun situasi di rumah, ya selalu Desri termotivasi dalam belajar.
belajar di sekolah. Karena papa kan sudah tanggung jawab seorang ayah, ya, tanggung jawab seorang ayah di rumah sudah selayaknya jadi ayah. Hanya saja yang menjadi masalahnya adalah dia berselingkuh dengan orang lain. Jadi bapak mengatakan di sini untuk masalah di sekolah Desri selalu termotivasi, ya. Selalu fokus dalam belajar, ya, selalu belajar di rumah, selalu bertanya di kelas, ya. Jangan Desri menutup diri terus, jangan menyendiri, jangan ada itu kalau kita punya masalah kan, kadang kita cepat marah, ya, kita cepat tersinggung, ya, kita cepat kata-kata kita sama orang lain kurang berkenan. Nah, jadi untuk hal ini si Desri kalau boleh, ya, kalau boleh di rumah dibicarakan sama orang mama, kakek dan saudara di rumah, disilakan bicarakan biar seorang bapak atau seorang ayah di rumah dapat merubah atau tidak melanjutkan lagi hal itu. Jadi istilahnya diberitahukan kepada saudara orang bapak di rumah, begini Pak, ini bapak saya, bagaimana tindakan kami. Jadi melalui nanti usul kalian atau saran kalian kepada saudara orang bapak di rumah, ya, jadi bisa nanti terpecahkan masalah, ya, bisa terpecah. Jadi saya mau tanya dulu Desri, apakah pernah Desri lihat orang bapak bersama cewek emosi? Kalau di kendaraan roda 2 atau di motor, pernah lihat? Kalau di kendaraan saya nggak pernah lihat, tapi ketika saya pergi ke ruangannya banyak sekali perempuan, mereka selalu bercerita. Jadi Desri pernah ke ruangan di kantor orang bapak ya? Pernah. Jadi apa yang Desri lihat di ruangan seorang bapak? Siapa saja temannya di sana? Hanya bapak laki-laki, perempuan yang banyak kali di sampingnya. Di sampingnya, berarti contohnya orang bapak di kursi ini, lalu yang di sampingnya perempuan semua. Iya. Jadi yang perempuan itu yang kerja di itu, Iya, di kantor. Lalu ketika Desri melihat bagaimana situasi mereka pada saat itu, mungkin perasaan si Desri ada kecurigaan atau bagaimana? Saya ada rasa kecurigaan. Jadi yang menjadi kecurigaannya si Desri pada saat datang ke kantor sama perempuan yang ada di lingkungan itu. Iya, karena saya curiga kenapa sih punya bapak yang ada laki-laki, perempuannya semuanya di sampingnya. Tidak ada laki-laki. Iya. Oh iya ya. Berarti menurut si Desri yang perempuan yang selingkuh daripada seorang bapak di rumah. Jadi di antara yang Di sampingnya. Yang di sampingnya itu ya, yang kerja sama orang bapak di tempat kerja. Jadi ciri-ciri tahu. Tahu. Mungkin si Desri sudah mengenal lebih baik ya. Sudah. Oh, iya. Jadi apakah pernah berbicara dengan selingkuh? Dia punya Pak, kalau selingkuh bapak, kalau bapak sih bebas saja, tapi cewek itu yang selalu genit-genit sama bapak. Oh gitu ya, berarti yang perempuannya selalu mengganggu sama bapak. Iya. Jadi cuma pemandangan orang bapak juga. Iya. Oh iya. Jadi kalau Desri lihat memang bapak serius ya. Serius, apakah bapak itu serius dalam sama perempuan? Kalau bapak sih serius dari pekerjaannya, tapi
yang mengajukan itu cewek yang ada di situ, dia selalu berubah. Jadi biasanya kan kalau kerja di kantor itu kan sering keluar kota. Iya. Jadi kalau keluar kota itu apakah cewek ini apa sering bareng ke sana atau bagaimana? Kalau mereka di nasional, mereka selalu bareng. Keluarnya. Jadi biasanya kalau mereka keluar kota atau dinas luar ada berapa lama? Nanti 1 minggu 1 bulan. Jadi kalau orang mama di rumah kan bapak kan ke luar kota. Jadi bapak pernah menanyakan kabar kalian di rumah atau tidak? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Jadi pernah ditelepon dari seorang mama juga menelepon atau bagaimana? Pernah mama ke bapak dan dia bilang saya lagi di kantor lagi ada pekerjaan. Lagi ada pekerjaan. Berarti sibuk terus. Iya. Lalu ketika si Desri melihat bahwa bersama perempuan itu orang bapak datang ke luar kota, dikasih sama orang mama atau bagaimana? Saya kasih tahu sama mama. Nah lalu Mama bilang kalau itu hanya teman kami kenal saja. berarti begitu perasaan orang mama ya? Jadi orang mama tidak tahu mungkin? Tidak. Tidak tahu mama ya? Tidak. Jadi walaupun si Desri kan sering kasih sama orang mama, ini mama orang mama begini, tapi orang mama selalu berpikir positif ya? Iya, karena mama itu masa bapak selingkuh, dia nafkahin kita, malah dia kasih uang nanti bisa dia enggak curiga. Iya. Berarti yang penting kan apa namanya kebutuhan sehari-hari tercukupi. Iya. Oh iya. Tapi sejak saat itu tidak ada pertengkaran di rumah. Tidak ada ya. Oh baik sudah. Jadi langkah apa yang dilakukan ketika melihat hal-hal seperti ini? Desri kan sudah tahu, ya kan? Tahunya karena masalah apa di rumah banyak berarti sama istri. Jadi karena sudah tahu apa latar belakang seorang papa bahwa tidak berkeras, apa yang dicoba? Kalau menurut saya harus dulukan proses saya. Mendahulukan prestasi di sekolah. Jadi lalu di rumah sama rumah kan? Kalau sama bapak saya harus menentukan seluruh keluarga saya, Pak. Saya harus mengatur usulan mereka. Tapi mengumpulkan hanya sendiri atau bagaimana? Saya harus berkomunikasi diri sama mama, kakek. Ya benar, bagus, seperti itu Desri sudah bagus ya. Jadi masalah di rumah Desri silakan komunikasi sama saudara atau orang abang dari kalian di rumah ya. Kalau terus-terusan seperti ini dikeluargakan sama bapak, suatu saat nanti kan suatu kelak bisa terjebak dengan hal yang kita tidak ingin. Apalagi pada saat ini banyak sekali yang menjadi hambatan dalam kerja. Jadi kalau boleh Desri secara keluarga sama bapak atau Desri langsung silakan berbicara sama bapak. Jadi begini Pak, jadi mau baru ya begitu kan gitu. Jadi di apa namanya ada respon yang bisa membanggakan orang tua. Lihat juga situasinya pada saat itu apakah seorang bapak bukan keadaan dalam kemarahan. Jadi lihat nanti situasi yang situasi bapak di rumah dalam keadaan waras, ya, dalam keadaan senang, ya baru boleh baru boleh katakan di sini, oh begini
Jadi dipelan sama Desri untuk mengatakan sama Bapak. Ya. Jadi kalau di sekolah, ya, motivasinya di sekolah Desri, ya, silakan duluatkan, ya silakan duluatkan dulu prestasi di dalam pembelajaran di sekolah. Ya. Jadi kalau masalah di rumah, biarkanlah Desri melaksanakan hal tadi, ya secara pelan-pelan. Membicarakan kepada orang papa dan orang mama dan orang saudara. Lalu berikutnya untuk hal ini Desri di sekolah saya kembalikan mengatakan bahwa seandainya Desri terus-terusan seperti ini, kurangnya motivasi dalam belajar, lalu apa cita-cita si Desri tadi akan tidak tercapai, ya jadi dokter. Tapi kalau prestasinya menurun, apalagi si Desri kan masih panjang masa depannya, ini masih SMP, lalu menuju ke SMA, 3 tahun nanti di situ, baru di situ kelanjutan studinya, ini masih lama. Jadi silakan dipertahankan Desri. Karena Desri kan selama ini atau sebelumnya sering mendapat kejuaraan di kelas, ya kan? Kalau juara umum pernah? Kalau juara umum selalu dapat juara 1 umum sebelum. Oh iya, ya sudah bagus, itu yang dipertahankan Desri. Ya, jadi karena sering menjadi juara di kelas dan juara juga di di sekolah, ya juara umum, jadi itu dipertahankan. Ya, jangan Desri karena gara-gara di keluarga maka menurun motivasi dalam belajar. Jadi silakan terus belajar terus, ya silakan jadwalkan belajarnya kembali, dan silakan meningkatkan itu motivasi dalam belajar. Ya kalau ada tugas-tugas sama guru silakan dikerjakan, ya kalau ulangan itu silakan belajar di rumah sebelumnya, ya. Jadi untuk Desri hari ini, ya karena pembicaraan kita hari ini mau berakhir Desri, dan ada berupa instrumen kekuasaan yang Desri isi, ya. Jadi ini silakan diisi. Oke, baik, terima kasih Desri atas waktu yang telah diberikan pada saat ini. Ya, semoga hal-hal yang kita bicarakan di dalam proses coaching ini dapat Desri lakukan di rumah, dan pertahankan motivasinya belajar di sekolah, ya tetap semangat di sekolah, ya supaya menjadi orang yang sukses nanti ke depan, dan supaya prestasinya selalu diraih, ya menjadi seorang siswa yang boleh diteladani, ya ke depan. Ya silakan berbuat yang lebih baik lagi untuk meraih prestasi, ya supaya menjadi anak yang berbakat, anak yang berminat dan ke depan, dan menjadi orang sukses. Lalu sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan-pesan Desri. Jadi sebagai pesan saya itu, Pak, terima kasih atas kesempatan Bapak yang telah memperkenalkan saya, sehingga saya bisa lagi termotivasi
yaitu saya harus mendapatkan pendidikan saya supaya saya bisa mendapatkan cita-cita saya. Dan terima kasih atas yang telah Bapak usulkan kepada saya untuk memecahkan masalah yang telah saya rasakan. Dan sebagai kesan saya itu Pak, saya sekarang tahu bagaimana cara mengatasi masalah tersebut yang telah Bapak berikan usul, yaitu saya harus mengumpulkan keluarga saya dan saya harus berkomunikasi dengan satu sama lain untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik Pak. Ya, mantap ya. Oke, terima kasih Leslie. Selamat sore. Sebelum kita pergi, kita berdoa dulu ya. Ya Pak. Jadi siap berdoa, kita doa. Doa selesai. Terima kasih. Selamat jalan di rumah, jangan jangan kesana kemari kalau di rumah ya. Jadi kalau dari sini langsung ke rumah, jangan kemana-mana. Oke, terima kasih.